Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya. Pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi ini pembacaan general rame-rame. Jadi belum tentu cocok semuanya ya. Mungkin hanya beberapa bagian, mungkin hanya sebagian, bisa sebagian cocok, sebagian enggak. Bisa cocok semua atau enggak semua. Ya silakan kalian pilih dan pilih. Maka dari itu kalian tonton dari awal hingga akhir ya. Dari awal hingga akhir jangan di-skip supaya kalian bisa memahami sepenuhnya dan kalian bisa memilah dan memilih bagian-bagian mana yang kira-kira cocok dan kalian bisa mengambilnya sebagai salah satu bahan bahan pertimbangan atau salah satu masukan untuk kalian ya. Oke, seperti biasanya saya nyalakan dupa untuk harum-haruman saya supaya rileks, supaya moodnya enak gitu. Kalian juga bisa beli, kalian silakan cek di deskripsi ya, sudah saya sematkan. Teman-teman, sekali lagi ya, pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti pembacaan denganku ini. Kemudian, menyerahkan segala sesuatunya kepada semesta. Saya tidak menentukan tema. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta dalam bacaan saya, akan saya sampaikan apa adanya ya. Kita mulai untuk melihat energi kamu terlebih dahulu ya. Apa yang kamu alami atau apa yang pernah kamu alami silakan kalian sesuaikan saja ya. Siapa tahu energi kamu ketarik kali ini. Kita lihat yuk sama-sama. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe. Dukung saya supaya saya semangat. Supaya saya semangat. Semangatin sendiri seharusnya ya. Oke, kita lihat energi kamu sekali lagi. Fokus ke kartunya tapi tetap rileks. Semoga energi kamu ketarik kali ini dan kamu bisa mengambil hal-hal yang sifatnya positif dari bacaan kali ini. Baunya enaknya. Energi kamu, semuanya. Siapa di sini yang ketarik? Oke. Kehidupan kamu lumayan ya, lumayan nyaman, lumayan nyaman. Lebih banyak dari sisi mungkin pendapatan ya, finansial, perekonomian, atau mungkin dari sisi yang lain ya, ada kenyamanan dalam hidup kalian. Duniawinya ya, duniawinya itu oke, lumayan. Oke, kita lanjut. Kalian adalah orang-orang yang cukup cukup menyukai atau taat akan atau mengikuti tradisi-tradisi. Saya nggak tahu tradisi apa itu. Yang jelas yang ketarik seperti itu. Kita lihat lagi ya. Kalian itu ikatan dalam keluarga itu lumayan erat, saling mengasihi satu sama lain. Atau mungkin malah ya, saya merasakan di sini ada permasalahan tentang keluarga juga. Ada permasalahan tentang keluarga. Oke, ya, ada permasalahan dalam keluarga, dalam tradisi. Mungkin kalian ingin melakukan sesuatu, terbentur akan tradisi atau adat istiadat ada di sini, ya. Yang ketarik seperti itu. Kemudian di sini kalian itu sedang banyak menarik diri, saya lihat. Memang sih kalian itu sayang pada dasarnya sama keluarga. Saya nggak tahu ya ini terlepas dari keluarga besar, keluarga kecil, setengah besar, setengah kecil ya. Tapi ini mengandung hubungan kekerabatan lah, ya, hubungan kekerabatan. Di sini kalian akhir-akhir ini atau pernah ya agak menghindari gitu loh, menghindari sama yang namanya keluarga-keluarga ini, hal-hal yang sifatnya kekeluargaan ini. Oke, padahal kalian sayang sama keluarga. Kita lihat lagi ya. Saya shuffle. Satu kali aja. The lover.
Ada banyak di sini ya, hubungan yang tidak disetujui sama keluarga, ter ter terhalang atau terpentok, apa ya, terhalang oleh yang namanya tradisi, restu mungkin ya. Sehingga mungkin kamu di sini agak menghindari atau membatasi dengan yang namanya itu tadi, adat istiadat, aturan-aturan keluarga. Ini bisa kamu alami, eee, sudah berlalu atau sedang kamu jalani saat ini. Oke, oke. Di sini kamu sudah berusaha ya, sampai nggak karu-karuan. Karena, ya itu tadi, ini terkait mungkin hubungan asmara, hubungan dengan pasangan yang kurang adanya dukungan dari keluarga saya lihat. Ada dukungan, tapi walaupun walaupun terkesan remeh ya, tapi ini berat loh, berat banget. Ada abuse ya, kekerasan, saya nggak tahu ini kekerasan verbal atau kekerasan fisik atau secara, mungkin kekerasan mental ya, yang diserang mentalnya. Oke, kalian stres, banyak pikiran, udah berusaha, oke, ingin bangkit tapi dijatuhkan terus. Ini sih energi kamu, benar nggak sih sampai sini? Kalau memang ini bukan energi kamu, ya jangan dipaksain ya, mungkin yang ketarik ini energi orang lain yang juga nonton video ini. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya ya. Di sana mungkin ada yang lebih cocok, bukan yang ini. Kita lihat energi dia ya, energi dia. Gak usah dulu deh dia, simpan dulu dia. Saya mau lihat permasalahan kamu lebih dalam, oke? Permasalahan kamu ya, yang ini tadi ya. Saya mau lihat. Permasalahan kamu apa? Teman-teman, kalau untuk kalian yang belum tahu ya, kalau saya itu baca tarot, lebih banyak ngobrolnya. Ya, tapi saya biasanya saya taruh di terakhir kita ngobrol-ngobrolnya. Oke, lebih banyak nasihat-nasihat, wacana positif. Offin. Oke. Saya lihat ya, kamu sama pasanganmu itu ada perbedaan. Saya nggak tahu perbedaan status sosial kek, status status ekonomi, finansial, atau status pendidikan. Ya, saya nggak tahu. Yang jelas di sini memang ada perbedaan. Sebenarnya di sini saya lihat kamu banyak bantu ya, bantu si dia, mungkin pasangan kamu beserta keluarganya. Saya lihat juga kamu memberikan, banyak fasilitas gitu loh, ya fasilitas atau pokoknya kamu support gitu, sehingga dia sampai di titik di mana mungkin hampir sejajar sama kamu, ya. Atau sekali lagi ini bisa yang namanya, eee, terbalik ya teman-teman, yang terbaca ke sini malah justru energinya dia, ya. Jadi ini tentang dia dan, apa yang telah dia lakukan terhadap kamu. Itu ya. Karena ini adalah general, bisa vice versa, bukan personal. Kalau personal kalau personal untuk kamu sendiri, permasalahanmu sendiri, itu personal reading, konsultasi pribadi, bukan rame-rame seperti ini. General seperti ini tidak bisa dijadikan acuan dan belum tentu benar, ya. Walaupun personal reading ya tidak menjamin kebenarannya juga. Nggak ada tarot yang pasti benar, nggak ada. Nggak ada ya saya kira. Oke, gini teman-teman. Ya, di sini ada yang namanya mungkin kalian terhubung dengan seseorang yang punya pangkat atau keluarganya punya pangkat, ya.
status sosialnya lumayan atau terbalik malah kamu yang seperti itu. Ini ada keinginan untuk bisa, sama-sama menyeimbangkan supaya hubungannya enak ya. Tapi teman-teman, mungkin ada kesan terlalu dipaksakan. Di sini banyak pemberian, saya nggak tahu ya. Satunya ngoyo, ada pernikahan, hubungan pernikahan, atau ingin menikah tapi terlalu banyak, ininya, halangannya, kemudian mungkin belum mendapatkan restu, atau kalian terhubung dengan seseorang yang sudah menikah atau kamu sudah menikah. Ya, di mana terlalu banyak perbedaan. Kalau memang tradition di sini ya, aturan keluarga, aturan adat istiadat, ya pastilah kalau namanya sudah punya pasangan ya, entah kamu entah dia, ya itu juga menyalahi. Sehingga mungkin karena adanya perbedaan-perbedaan, memang sulit dijalani hubungan ini. Padahal mungkin kamu atau dia sudah banyak support. Banyak yang di sini saya lihatnya supportnya secara materi, ya lebih banyak seperti itu. Kemudian saya melihatnya di sini karena terlalu dipaksakan, entah kamu atau dia yang memaksakan atau keduanya sama-sama memaksakan diri untuk bisa uh, menjalin satu hubungan yang uh, enak gitu ya. Akhirnya ini bad health. Bad health itu kesehatan yang kurang baik. Ini bisa kesehatan mental, kesehatan fisik ya. Silakan kalian sesuaikan. Yang jelas memang saya rasakan dari tadi permasalahan yang sedang kamu jalani ini cukup menyita energi kamu. Banyak yang kurang bisa konsentrasi atau fokus terhadap pekerjaan, terhadap hal yang sedang dilakukan. Banyak juga yang sulit tidur, ya gelisah. Itu sih teman-teman. Oke, sampai sini adakah dari kalian yang cocok? Kalau nggak cocok, jangan terlalu sensitif ya. Bacaan ini bukan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat yuk untuk energinya si dia yang terhubung dengan kamu dengan cerita yang seperti ini. Sampai sini adakah dari kalian yang belum subscribe? Adakah dari kalian yang baru saja menemukan channel ini? Saya ucapkan salam kenal ya, selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe, dukung channel ini dengan like, share, komen. Juga bunyikan tanda loncengnya. Salam kenal ya dari saya, Julia Kim Tarot, dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari kota mana saja? Silakan kalian tulis di komentar. Kita lanjut untuk melihat energi dia ya. Siapakah sih dia? Energi ini bisa energi apapun teman-teman. Ya, kebiasaan, ciri-ciri atau apapun yang ditunjukkan semesta, saya tidak membatasi. Kita lihat. Oke. Nah, orangnya pintar berbisnis, pintar mencari uang ya. Semoga ini benar ya teman-teman ya. Semoga nggak banyak yang terbolak-balik, tapi saya rasakan banyak yang terbolak-balik ini energinya ya. Bingung Bunda ya, iyalah general kok. Ya, memang general membingungkan. Bukan hanya yang nonton, yang baca juga harus ekstra karena banyak energi gitu. Orang ini melakukan rutinitas, semuanya itu tertata, model-model orang yang tertata ya. Kemudian orangnya ini model-model orang yang berpikir praktis. Orang-orang yang apa ya? Kalau saya lihat orang ini suka duit, suka duit. Dan dia punya banyak akal untuk bagaimana cara untuk mendapatkan penghasilan. Seperti itu. Ya, kita lihat lagi ya. Orang ini memang lincah ya, gesit. Terutama untuk kalau yang ada bau-bau uang. Ya, bisa dikatakan orang ini agak material things sih, materialistis dalam artian mungkin semua orang punya sisi materialistis ya, tapi mungkin kalau orang ini kadarnya mungkin lebih banyak daripada umumnya. Ya, mungkin bisa jadi karena kebutuhan atau apapun ya. Karena materialistis tidak selalu itu adalah sesuatu hal yang negatif ya. Tergantung kebutuhan juga. Tergantung niat juga. Oke. Orangnya memang pinter. Agak misterius ya dan intuisinya sangat kuat. Orang ini punya intuisi atau feeling yang kuat dalam berbisnis kalau saya lihat ya. Kalau sudah dia tahu ada peluang, wah dia kejar
ya, dia kejar. Orangnya semangat, punya semangat tinggi, ya, etos kerjanya juga tinggi. Saya lihat lagi ya, siapa sih dia, siapa sih dia? Oke, oke. Di sini, orang ini ya, kalau memang, ini saya mulai merasakan nggak, energi-energi kurang nyaman ya, di mana orang ini memang kadang-kadang ya, bikin orang itu kegeeran, bikin bisa menarik energi orang lain, suka sama dia, tapi memang niatnya lebih banyak ya, lebih banyak, nggak selalu ya, lebih banyak. Mungkin nggak semuanya yang kalau kalian pikirkan si dianya itu seperti ini, tapi ini banyak ya. Memang yang kalau ada duit itu nyonyo itu loh, apa ya, radarnya langsung berbunyi. Bahkan orang ini bisa yang namanya menawarkan hal-hal yang sifatnya emosional ya, tebar pesona atau menawarkan perasaan hanya karena mungkin duit. Jadi bisa saja orang ini dalam menjalin hubungan bukan kasih sayang yang diutamakan, tapi duit. Oke, lanjut ya. Orang ini sebenarnya orang yang rapuh. Rapuh gimana, Bunda? Rapuh, sangat rapuh dan hancur kalau nggak punya duit, kalau nggak ada yang ngasih, kalau nggak ada pemasukan. Ya semua aja, ya. Saya pun juga seperti itu, tapi nggak sehancur dia, gitu loh. Oke, lanjut ya. Orang ini kalau nggak punya duit, baperannya setengah mati, sensitif, sensitif pol, ya. Waduh, sampai mencolot, Rek. Ngamuk orangnya. Oke. Tapi dia bukan tipikal orang ya, kalau kalau nggak dapet apa yang diinginkan, terutama hal yang sifatnya duit-duit ya, kemudian patah semangat, enggak, orang ini penuh semangat seperti yang saya sampaikan, orangnya itu tipikal orang yang sangat bersemangat. Beda loh tapi ini sama saya suka uang, tapi saya kadang-kadang nggak semangat cari uang, males ya. Ini bedanya saya sama orang ini, si dianya kamu ini. Oke, teman-teman, mungkin orang ini sudah tidak terkoneksi sama kamu. Mungkin orang ini silent treatment, hilang-hilangan, ghosting kamu, atau memang sudah putus. Oke, kalau memang masih bersama, energinya kurang kurang menyatu gitu loh. Oke, apa yang dia lakukan itu bikin kamu banyak kepikiran, ya, kepikiran. Orang ini daripada orang ini selain eh, rajin tadi ya, rajin, sigap, gesit ya, juga pemikirannya itu cerdas, saya lihatnya cerdas. Ada sisi-sisi feminin atau ada unsur-unsur feminin yang mempengaruhi dia. Feminin bukan alay, hai, bukan ya. Tapi ya sekali lagi, setiap orang punya divine feminin dan divine maskulin ya. Kadang-kadang mana yang dominan, kadang-kadang femininnya, kadang-kadang maskulinnya ya. Dan saya lihat dia masih punya sisi-sisi feminin, atau ya, orang ini dipengaruhi oleh sosok feminin. Bisa ibu, kakak, adik ya, tante ya, makcik atau apapun di sini. Orang ini memang uh, penyemangatnya adalah sosok itu tadi. Ya, sosok itu tadi. Sosok feminin. Ya, sosok feminin. Atau kalau memang dia ini adalah sosok feminin yang mandiri, yang penuh kasih, ya, dan ulet, berarti ini dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri, apa yang dia lakukan ke kamu, itu dari dirinya sendiri dengan energi femininnya yang sangat kuat. Oke, ini dia seseorang yang mungkin terhubung sama kamu. Bisa benar, bisa salah. Bisa sebagian dari yang saya sampaikan. Sebagian dari kartu yang terbuka tadi, itu cocok sama kamu. Mungkin juga tidak. Ambil bagian-bagian yang menurut kamu menyenangkan, berguna, bermanfaat, cocok saja. Sisanya abaikan. Ya, belum tentu untuk kamu. Karena ini pembacaan rame-rame untuk semua yang nonton. Sering, selalu, dan always saya sampaikan. Oke,
Bosen Bunda, ya nggak apa-apa, yang baru tahu nggak bosen. Oke, lanjut. Kita mau lihat energi dia sebenarnya ke kamu seperti apa saat ini. Kita lihat yuk. Atau lihat situasi kondisi dia. Nggak usah wis. Yang jelas dia ini suka uang. Energi dia ke kamu saat ini seperti apa? Energi dia ke kamu seperti apa? Energi dia ke kamu saat ini seperti apa? Energi dia ke kamu saat ini. Banyak sekali. Energi dia ke kamu. Jadi sekali lagi ya, ada yang sudah terpisah dari kamu. Ya. Ada yang hubungannya sedang jeda atau sudah di ujung tanduk. Ya, nggak enak lagi hubungannya. Jadi kalau hubungan kamu sama dia baik-baik saja, ini bukan bacaan untuk kamu. Energi dia ke kamu. Ya. Energi dia ke kamu sebenarnya ada sih. Secara koneksi masih ada. Tapi permasalahannya sekali lagi ini adalah tentang earth ya, elemen-elemen tanah atau bumi, di mana itu tentang keberlimpahan, kemakmuran secara duniawi. Energi dia ke kamu, Knight of Pentacles ya ini ya, dan ini Ten of Earth ya, Ten of Pentacles. Saya kira orang ini energinya ke kamu. Saya nggak tahu ini memanfaatkan atau enggak, tapi memang orientasinya hanya ke uang. Ya, mengejar sesuatu yang dia butuhkan dari kamu, yang sifatnya itu lebih kepada hal-hal materi. Oke, lanjut ya. Tree of Water. Teman-teman, saya nggak tahu ya. Tree of Water itu adalah energi-energi berbagi emosi. Ya. Bisa berbagi kesenangan, berbagi kesedihan, curhat. Tapi dengan orang lain selain kamu. Ya. Energi ke kamu mungkin ada, tapi dia ada orang lain. Bisa teman, bisa apapun. Bisa saudara, bisa keluarga atau apapun. Jadi saya lihat energi dia memang sama kamu ada masih terkoneksi, tapi terkoneksinya itu tadi. Selain itu juga gak hanya kamu, dia ada orang lain. Lanjut ya. 2, 3, gak usah ya. Oke. 7 of Water. Teman-teman, orang ini energinya ke kamu. Dia itu punya sesuatu yang ingin diwujudkan, sesuatu yang diinginkan memang dari kamu. Jadi kalau memang orang ini ya cuek sama kamu, sudah meninggalkan kamu ya, tapi nggak ada cerita-cerita soal duit kamu ngasih atau apa, kayaknya cerita ini bukan buat kamu. Karena orang ini walaupun mungkin sudah terpisah sama kamu, saya rasakan mungkin ada kaitannya masih sama soal duit-duit gitu loh. Orang ini memang misterius. Kalau kamu sama dia nggak ada keterkaitan soal materi, ya, bacaan ini bukan buat kamu. Ini jelas sekali energinya. The Devil, energi dia ke kamu. Mungkin ada kemarahan, atau mungkin ada gak enakan hati, atau mungkin energi kemelekatan dalam artian gini. Mungkin kamu sudah gak mau sama dia. Kamu mungkin tahu, merasa ya, sesuai dengan intuisi kamu. Bahwa orang ini mungkin memanfaatkan saya. Hanya butuhnya saja sama saya. Tapi saya lihat secara emosi, secara koneksi, sulit loh melepaskan ini. Walaupun mungkin sudah banyak cerita atau banyak banyak tragedi dan prahara di antara kamu berdua ini, sehingga sebenarnya kamu sudah nggak pingin terhubung sama dia, tapi mungkin masih ada kaitan koneksi ya, duit-duit ya. Oke, lanjut. The High Priestess, di sini High Priestess juga, teman-teman. Orang ini pinter ya,
energinya ke kamu. Dia mempergunakan kepintarannya, energi dia, atau bagaimana dia bersikap atau me, dengan penyampaian, dengan ucapan ya, lisannya dia. Em, bisa membuat kamu itu memberikan support, bantu, dukung dia. Tapi ya energi dia ke kamu itu dia hancurkan mungkin ya. Ada kepercayaan yang kamu amanahkan kepada dia. Di sini memang dia hancurkan. Kenapa dia hancurkan? Ya saya lihat memang dari dianya. Berarti dia niatin. Mungkin awalnya enggak. Tapi saya lihat di sini energinya memang destruktif, danger, disaster, ya. Dia mungkin membuat drama-drama sehingga mencolot. Drama-drama sehingga mungkin soal duit-duit ini jadi nggak jelas, ya, ngambang. Ini tower lagi energi dia ke kamu. Selama kamu sudah nggak bisa dimanipulasi atau mungkin dipengaruhi, dimanfaatkan, saya lihat orang ini sudah mulai menjauh sama kamu. Atau dia berhutang sama kamu, dia nggak bisa bayar, ruwet terakhirnya. Memberikan jarak, ya, seakan-akan hubungan sudah nggak worth it. Oke, water. Energi dia masih ada perasaan ya, saya nggak tahu perasaan ya. Perasaan ini memang kalau two of water itu perasaan kasih sayang ya. Tapi kalian juga harus melihat kenyataannya. Kalau orang kasih sayang tapi ngilang-ngilang, tapi memanfaatkan, saya kira itu bukan kasih sayang walaupun kartunya yang keluar adalah kasih sayang. Mungkin ada sisi-sisi kasihan atau welas asihnya masih ada ya. Kita anggap seperti itu karena ini nggak sinkron kalau memang energinya seperti ini. Keluar kartu two of water dan the bottom of the deck-nya the sun ya. Dia masih berharap six of fire ya. Ten of water, hijau of water, seven of air. Teman-teman, seven of air lagi ya. Seven of air adalah seven of sword ya, kecurangan. Kenapa orang ini? Orang ini mungkin masih seakan-akan menawarkan kasih ya. Atau orang ini berlagak kasihan, welas asih, menyayangi kamu. Tapi kalau saya lihat energi secara ininya, secara garis besarnya, orang ini nggak baik ya energinya ke kamu. Hanya memanfaatkan, benar. Seperti yang saya sangka pada saat ini keluar. Atau morotin. Tahu morotin nggak? Itu. Bukan melorotin ya, bukan. Emangnya celana. Kalau morotin itu hal-hal duit biasanya. Kalau nggak salah. Jadi seperti itu energi dia ke kamu. Kita mempertanyakan itu tadi ya. Tentang two of water. Kok masih ada rasa sayangnya, welas asihnya ya. Emang benar nggak sih kita lihat perasaannya ya? Perasaan dia ke kamu sebenarnya seperti apa? Kita lihat. Kita lihat untuk perasaan dia ya ke kamu seperti apa. Adakah welas asih? Adakah kasih sayang masih ya? Tapi kalian harus sesuaikan juga dengan kenyataan yang ada ya. Ini hanya bacaan tarot membaca energi bukan CCTV ya. Dan tidak bisa selalu ya menjawab semua pertanyaanmu seakan-akan tarot ini Tuhan bisa menjawab dan mengetahui hal-hal yang belum terjadi juga ya. Jangan salah-salah, ini kartu tarot, ini kertas ya, bukan Tuhan. Oke. Dan gak sakti-saktian ini, bukan sains ya. Bukan waswisus. Kita lihat yuk. Perasaan dia kepada kamu. Kamu kan cuma pengen tahu ya perasaannya. Yang dirasakanlah ya, yang dia rasakan terhadap dirimu. Jadi teman-teman, ini nggak hanya sayang atau enggak, cinta atau enggak, ya, benci atau marah, ya. Bisa macam-macam. Terserah semesta menunjukkan apa. Yuk kita lihat. The Tower.
Perasaannya, dia merasa hubungan sama kamu sudah kacau. Perasaan dia kacau juga. Apalagi kalau kamu sudah tidak support dia, nggak support dia. Tapi di sini ya, dia masih berharap ya ke luasan hati kamu, luasan hati kamu. Untuk apa? Untuk bisa dimanfaatkan lagi. Saya lihat orang ini bermain dua sisi. Gimana dua sisi? Ya sono ya sini, seperti yang saya bilang ya, ada pihak lain juga selain kamu. Apakah itu juga diporotin? Mungkin ya. Tapi kita fokusnya nggak ke sana, yang penting ke kamu gimana. Eight of Swords ya. Perasaan dia ke kamu, dia masih terobsesi ya. Terobsesi ini seperti apa? Terobsesi cinta-cintaan, hubungan-hubungan? Enggak. Terobsesi duitnya. Kalau memang dia masih menjalin hubungan baik atau berusaha berkomunikasi atau apa, nggak ngilang belas loh ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Silahkan kalian cerdas-cerdas dalam bijak-bijak dalam memilah dan memilih ya. Rame-rame ini soalnya. Saya lihat orang ini kalau memang kamu kamu sudah nggak ngereken ya, sudah mengabaikan, sudah acuh tak acuh ya sama dia. Dia sebenarnya masih ada keinginan untuk bagaimana caranya ngikat kamu lagi. Aduh, setiap hari kok energinya yang nggak bagus ya. Kapan gitu ya, ada lagi. Jarang tapi memang ya yang terbaca di saya itu mesti yang bermasalah, nggak yang cinta yang bahagia gitu loh. Pernah sih, kapan itu? Sebulan yang lalu. Orangnya baik, menyenangkan. Oke, yes. Orang ini nggak mau. Sumber keuntungannya itu hilang. Itu yang dia rasakan. Jadi ya kalau memang tadi ada kartu yang namanya kartu Two of Cups. Orang ini masih punya energi yang kuat untuk menarik perasaan kamu lagi. Supaya hubungannya baik terus ya. Untuk apa? Princess of Coin. Tetap koin, 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 duit, duit, duit. Keuntungan walaupun nggak duit ya, apapun ya. Mungkin kamu tidak duit ya, tapi perhatian. Kamu itu selalu membantu dia. Nggak selalu duit juga. Perasaan dia. Jadi dia nggak bisa melupakan kamu. Karena apa Bunda? Ya karena kamu selalu membantu dia. Wajar sih ini. Siapapun kalau pernah dibantu ya. Mungkin seakan-akan nggak inget, tapi pasti ada di ingatannya itu ada, di memorinya ada. Lanjut ya. Dua. Saya nggak ambil. Ya. Duh, apa sih kok mau ikut aja ini? Aeropen. Two of Wands. Butuh bantuan. Perasaannya. Kayaknya ya, selain kamu ya, mungkin orang lain dia memanfaatkan orang lain juga. Tapi yang paling paling ini kamu, yang paling dia prioritaskan, paling dia ini harapkan. Sekali lagi teman-teman, saya merasakan bahwa kenapa dia itu sama kamu seperti ini. Mungkin juga kebutuhan, apalagi kalau yang dia punya keluarga ya. Jadi perasaannya memang ada sih, masih ada. Benar. Justru malah bagaimana caranya kamu ketarik lagi perasaannya sama dia. Supaya apa? Karena di sini saya melihat dia yang diuntungkan dari hubungan ini. Udah, mau dia apa? Mau dia itu tadilah. Rencana dia apa? Kalau saya lihat, nggak usah buka kartu lagi. Rencana dia ya bagaimana caranya supaya dekat lagi sama kamu dan kamu mau dimanfaatkan lagi. Berarti niatnya nggak bagus dong Bunda. Saat ini seperti itu dan kita nggak pernah tahu
Nia dia di kemudian hari seperti apa? Bisakah berubah? Mungkin bisa, mungkin juga enggak. Kok bisa gitu Bunda? Kok nggak pasti? Emang ada di dunia ini yang pasti dan bisa dilihat dari tarot? Nggak ada, ya. Tuhan yang tahu. Tuhan maha membolak-balikkan hati. Maka dari itu teman-teman jangan terlalu overthinking tentang seseorang. Kalau saya ya, hanya menyita energi kamu. Mending energi kamu buat untuk hal-hal yang manfaat untuk kamu. Ya. Mikirin orang ini yang memanfaatin kamu gini nih, oke lah nelongso ya, nelangsa, kecewa, mungkin ada sakit hati, kemarahan. Tapi mau apa dikata, saya tidak baca yang ke depannya ya, saya baca yang mungkin sudah berlalu dan sampai saat ini. Ke depannya punyanya Tuhan. Dan kalau untuk kalian yang sangat ingin tahu tentang masa depan atau yang belum terjadi, yang patut dipertanyakan bagaimana keimanan kamu. Ya, bukan saya menyudutkan ya teman-teman, tapi coba ini dilihat dari sisi positifnya, benar nggak sih? Bahwa hal yang kedepannya itu kita nggak pernah tahu. Ya, kalau ada yang tahu, saya kira itu bisa jadi sok tahu, bisa jadi juga supaya kalian suka aja sama apa yang dikatakan. Kalau saya nggak mau, nggak suka, nggak apa-apa. Saya baca apa adanya dan saya punya prinsip. Yang kedepannya punyanya Tuhan. Apalagi rezeki. Rezeki emang yang ngasih tarot. Emang yang ngasih karena usaha keras kita aja. Enggak, karena Tuhan kasih. Kadang-kadang usahanya kecil tapi dapatnya banyak. Karena apa? Tuhan kasih aja. Saya cuma mengingatkan ya teman-teman. Apa yang saya sampaikan kalau kalian nggak cocok nggak apa-apa. Ya, kalian abaikan saja. Anggap saja saya orang nggak genah ya. Oke kita lanjut ya. Lanjut apa ini? Bagaimana sih Bunda seharusnya saya menyikapi dia gitu? Ya, atau kita lihat inisialnya saja ya. Untuk supaya lebih lebih uh, mantap saja. Kalau bacaannya cocok atau banyak yang cocok. Kalau banyak yang nggak cocok jangan ya. Kalian nonton video saya yang lain aja. Video saya banyak ya. Kalian silakan pilih dan pilih ya. Video-video saya yang lain ya mungkin ada di sana yang lebih cocok bukan yang ini. Oke, kita ambil inisial ya teman-teman ya. Inisial dikit aja bisa inisial dia, inisial kamu. Inisial apapun di antara kalian berdua. Ya, untuk memantapkan saja. Kino. Ini Z. Gak ada Bunda, ada yang X sudah hilang orangnya, sudah mantan. Ini bisa juga tentang warisan teman-teman saya rasakan ya, karena menyangkut keluarga tadi ya. Warisan bisa. B. Silakan kalian zoom kalau kurang jelas. Oke, saran semestanya apa Bunda? Saya lihat ya, saya lihatkan pesan semesta. Pesan semesta untuk kamu. Soulmate, ya mungkin kamu sulit untuk bisa melepaskan, melupakan ya karena kamu secara koneksi energinya terlalu kuat. Gimana bisakah diputuskan? Bisa dengan usaha dan doa ya. Kuncinya adalah jangan nginget-nginget terus. Iya, saya sudah berusaha tapi ingat terus. Ya sudah berarti harus tetap prosesnya ditegakkan ya. Jangan patah semangat untuk melupakan. Lah terus uang-uang itu gimana ya? Memang kalau banyak ya pusing juga ya. Kalau memang soal duit itu akad di depan jelas ya, hutang atau pemberian atau kerjasama, ya itu aja yang ditegakkan. Don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to other. Jadi gini, ya seperti yang saya bilang, kejujuran itu penting. Oke lah dia nggak jujur, yang penting kamu jujur, tegakkan apa yang sudah diakatkan ya. Kalau memang orang curang sama kamu, kembalikan kepada semesta ya. Memang gampang saya ngomongnya karena saya tidak mengalami mungkin ya. Tapi ambillah bagian-bagian apa yang saya sampaikan, apa yang petunjuk semesta tunjukkan ke kamu. Intinya adalah semesta mungkin memberikan kamu situasi kondisi seperti ini bukan
bukan hanya untuk menyiksa atau memberikan ujian, pasti di dalamnya ada satu, apa ya, mungkin ingin meninggikan derajat kamu, memuliakan kamu dengan cara semesta yang mungkin kita nggak pernah tahu ya, mungkin seperti ini, menempa kamu, ya. Satu lagi ya, oke, give thanks for blessing of love soon to come your way. Jadi mungkin orang ini, eee, mendolimi kamu lah mungkin ya, memanfaatkan kamu. Nggak usah khawatir banyak ya, semesta menyediakan banyak orang yang menyayangi kamu, nggak seperti dia. Jadi yakinlah kepada semesta, banyak doa, ini hanya satu kisah atau perjalanan yang harus kamu lewati, oke. Saya kira itu saja, semoga bacaan ini manfaat untuk kamu. Ambil bagian-bagian yang manfaat, yang positif. Apa yang saya sampaikan, apa yang semesta tunjukkan ini. Kalau memang ada yang kurang cocok untuk kamu, abaikan, karena ini pembacaan rame-rame. Kalau untuk dibacakan untuk dirimu sendiri, ya, permasalahan kamu sendiri, silahkan cek deskripsi video YouTube saya, ya. Video ini di YouTube itu kalian klik ya, di judulnya bahwa sampingnya ada tanda panahnya, itu ada deskripsinya. Cara untuk personal reading konsultasi pribadi ada di sana. Oke? Terima kasih banyak, semoga ini manfaat positif sehingga menjadikan berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kamu yang sudah nonton video ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.